Yuk, balik lagi di Yuto Anime Indonesia. Kembali pada video kali ini Yuto bakal ngebahas Kamen Rider Gachard episode 12 yang berjudul Rute Pelarian Dark Rider. Jadi episode 12 ini adalah lanjutan dari episode 11 kemarin ya. Setelah di akhir episode muncullah yang ditenggarai sebagai mata-mata, yaitu Shiori Harima. Dan di sini akhirnya terungkap kalau Shiori Harima adalah mata-mata yang ada di organisasi alkemi ini. Dia ternyata sudah lama mengagumi Three Dark Sister dan punya ambisi yang sama dengan Three Dark Sister. Di sini sebenarnya Rinekudo sempat berpikir kalau alasan dari Harima ini menjadi mata-mata adalah karena dicuci otaknya oleh Atropos. Namun di sini Harima menjelaskan kalau dia melakukan itu karena kesadarannya sendiri tanpa ada cuci otak. Nah, di sini juga akhirnya diterangkan jurus yang dilakukan oleh Shiori Harima ya, yang bisa menembus ruang dan waktu. Itu adalah alkemi terlarang ya, yang sesuai seperti namanya, alkemi terlarang ini jelas tidak boleh dilakukan oleh manusia ya, karena tentu berbahaya. Nah, di sini juga akhirnya kemunculan Kamen Rider Dread yang sudah kita nantikan dari minggu kemarin ya. Nah, di sini akhirnya user pasti dari Kamen Rider Dread adalah Sabimaru Suruhara, dan di sini ternyata mekanismenya adalah memang Three Dark Sister sudah meneliti, sudah memata-matai siapakah yang bisa dijadikan kelinci percobaan pertama yang dilakukan oleh Harima ya. Dia udah meneliti para siswa ini dan jatuhlah kepada Sabimaru. Jadi ini sebenarnya udah direncanakan jauh-jauh sebelum Death Driver-nya sendiri selesai. Nah, di sini kenapa Sabimaru yang dipilih? Karena mungkin di sini adalah salah satu murid paling pintar ya, dan yang paling paham tentang Chemi. Maka dari itu ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan Death Driver. Nah, untuk bagaimana Three Dark Sister akhirnya bisa membuat Sabimaru Suruhara ini berubah menjadi Death Driver, itu ternyata dicuci otaknya oleh Atropos ya. Jadi Atropos yang punya kemampuan mengendalikan manusia ini mengendalikan pikiran Sabimaru. Lalu dipaksalah Sabimaru untuk Henshin menjadi Kamen Rider Dread ya. Di sana akhirnya terjadilah pertarungan ya antara para siswa alchemy dan juga Kamen Rider Dread ya, termasuk Valvarat yang jadi Samsak dan juga Hotaro Ichinose. Nah, balik lagi ke Shiori Harima tadi. Shiori Harima setelah akhirnya diketahui menjadi mata-mata ya, ternyata Shiori Harima dimusnahkan begitu aja oleh Atropos ya, karena dianggap udah tidak berguna ya. Jadi di sini sudah beres lah peran dari Shiori Harima ini. Lanjut ke Kamen Rider Dread lagi. Di sini Kamen Rider Dread ini sangat imba ya. Dia berubah menggunakan yang namanya Repli Chemi ya, yaitu sebuah kartu duplikat dari kartu Chemi asli yang ada di tangan Hotaro dan kawan-kawan ya. Jadi di sini dalam pertarungannya, dengan mengandalkan kekuatan Repli Chemi dan juga pengetahuan dari Sabimaru, Hotaro Ichinose jelas kewalahan ya, karena setiap combo yang dia lakukan itu mampu di counter oleh Kamen Rider Dread ya. Itu yang membuat Kamen Rider Dread di sini nampak sangat imba walaupun masih dalam tahap uji coba ya. Nah, pada fase awal ini atau fase uji coba ini, Kamen Rider Dread ini menggunakan kartu Repli
steam liner ya. Nah, uniknya dari Dread Driver ini dia punya 2 slot ya, dimana slot di tengahnya itu untuk berubah untuk hensin, dan slot yang di bagian kanannya atau di sampingnya itu untuk persenjataan ya. Dan di beltnya juga ini terdapat LED ya, seperti beltnya Kamen Rider Demon atau Demon Driver dan Vision Driver. Nah, itulah yang unik dari belt Kamen Rider Dread ini. Sampai akhirnya ya semua pihak di pihak protagonis ya tentu jadi hopeless ya, karena tentu kaget dengan apa yang terjadi. Di sini memang Kamen Rider Dread ini nampak sangat luar biasa kuat dan juga nampak sangat membuat Hotaru dan lain-lainnya menjadi hopeless ya. Di sini mengingatkan Yuto kepada rumor bahwa Kamen Rider Gachard ini bakal dibawa ke cerita yang lebih serius dan lebih dark ya. Nah, ini kayaknya realisasinya ya memang sangat terasa jomplang ya, dimana episode 1 sampai episode 10 Kamen Rider Gachard ini bisa disebut hahihi lah. Lalu mulai masuk episode 11 dan 12 ini nampak kentara bedanya ya. Dan di sini pun sangat terasa banget bagaimana kemarahan dari Hotaru Ichinose ya, melihat Sabimaru senpainya dikendalikan dan juga melihat Three Dark Sister begitu aja menghilangkan Shiori Harima ya. Nah, di sini juga akhirnya Excalibur muncul ya. Di sini kemungkinan Excalibur itu di-drop oleh Kemi UFO X ya, karena setelah kondisi yang sudah tidak memungkinkan juga untuk Hotaru, tiba-tiba muncullah cahaya ya. Ya sebelumnya juga Sabimaru ini sebenarnya melakukan perlawanan ya, ketika dia akan dalam tanda kutip menyelesaikan Hotaru, menolak ya, tubuhnya menolak. Jadi di sini mungkin Atropos tidak mampu mengendalikan 100% Sabimaru ya, karena Sabimaru punya tekad untuk melawan. Nah, akhirnya kita tahu Excalibur ini muncul dari mana ya. Di sini Excalibur ini muncul sepertinya di drop oleh UFO X dan muncul dalam wujud berwarna putih ya. Lalu digunakan juga oleh Hotaru di episode kali ini dalam mode pedang ya, yang mode Gachaliburnya itu, dengan memasukkan beberapa combo Chemi juga ya ke dalam Excaliburnya. Nah, berkat itu juga akhirnya mereka semua bisa kabur ya, setelah Minato Sensei akhirnya mengambil keputusan untuk kabur dari lokasi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, maka dari itu Sabimaru pun masih berada di pihaknya Three Dark Sister ya. Sementara mereka semua balik ke akademi ya, ke sekolah Akademi Alchemy dengan penuh kemarahan ya, dan saling menyalahkan. Nah, itulah isi dari episode kali ini ya. Nah, mungkin menurut Yuto ini adalah episode yang menegangkan, yang depresif tentu, dan juga Yuto tidak sangka bahwa arah dari Kamen Rider Gachard ini akan seperti ini ya, mengingat ya di awal episode terkesan serial ini akan jadi serial yang santai dan ramah untuk penonton. Nah, untuk minggu depan sendiri itu bakal jadi debut UFO X ya. Mungkin saja ini bakal jadi antitesis untuk menyelamatkan Sabimaru ya. Jadi kemungkinan Kamen Rider Dread ini bakal jadi samsak ya minggu depan. Semoga aja walaupun Gachard udah upgrade form, semoga aja Dread ini tidak menjadi samsak ya,
kalaupun Dread menjadi samsak, ini mengingat Dread ini ada beberapa fase ya. Dan yang sekarang itu disebutnya Kamen Rider Dread Type Zero ya. Jadi mungkin kalaupun Kamen Rider Gachard bertambah kuat, nantinya Dread pun bertambah kuat dengan mengambil kekuatan dari user yang berbeda ya. Di sini kan kalau user pertamanya Sabimaru itu dipilih karena kepintaran dan pengetahuannya mengenai Chemi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jujur menurut Yuto episode 11, episode 12 ini keren banget ya. Salah satu yang terbaik juga dari Kamen Rider Gachard sejauh ini. Kalaupun ada kekurangan yang Yuto kurang serak itu mungkin hanya di bagaimana delivery untuk mata-mata ya. Mata-mata yang kesannya di sini penulis cerita itu malas untuk membangun fondasi ya, mengingat Harima ini kan dari awal episode, dari episode 1 gitu, itu nggak terlibat sama sekali dengan cerita ya, bahkan tidak muncul ataupun disebut namanya gitu. Tapi tiba-tiba ketika Minato Sensei memberitahukan kepada Kurogane Spanner kalau ada mata-mata dan bakal ada penyidik datang gitu atau penyelidik, ternyata justru penyelidiknya yang mata-mata. Kan ini tuh kesannya jalan pintas ya, jalan pintas untuk mereveal siapa mata-matanya, yang bahkan sepanjang cerita pun tidak terkait sama sekali dengan Hotaro dan lain-lainnya. Dan di sini pun ada hal menarik di mana Harima mengatakan bahwa dia ingin menggapai kekuatan yang besar ya, yang pernah gagal dilakukan 10 tahun yang lalu oleh para alkemi yang lain. Karena ya tentu alkemi yang lain itu menentang ya. Jadi mungkin di sini bakal jadi perebutan kekuatan something mungkin. Jadi apabila pintu kegelapan terbuka gitu, orang yang mendapatkannya akan menjadi dewa Chemi atau dewa alkemi mungkin. Ya itulah yang patut dinantikan, mengingat masih ada Gillion sama juga yang masih belum muncul. Nah, selain di situ, episode kali ini sangat keren dan juga mungkin salah satu episode yang paling memorable ya, karena kerasa banget depresif. Dan satu lagi hal yang menarik adalah sound effect dari Dread Driver itu menurut itu yang terbaik ya di serial ini, walaupun baru ada 3 mungkin ya, yaitu Gachard, Valvarat gitu, yang walaupun Valvarat bukan rider system ya, tapi ngeluarin sound juga kan. Nah, ini sound effect dari Kamen Rider Dread ini Yuto kasih nilai 10/10 lah, walaupun Yuto sebenarnya nggak pernah ngasih nilai ya, cuman kerasa banget gitu apa feel darknya gitu, feel dari cheminya yang di apa ya, di sacrifice gitu, itu luar biasa mengerikan lah ya. Semoga aja pacingnya kedepannya tetap stabil ya, tidak naik turun gitu, karena yang paling penting dari sebuah serial ya tentu pacingnya ya. Dan di episode kali ini itu menurut itu cukup bagus pacingnya, karena benar-benar fokus ke Three Dark Sister yang langsung ingin mencoba Dread Driver ini. Nah, kurang lebih itulah episode kali ini ya. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa like, share, dan subscribe ya. Nah, kalau ada penyampaian yang keliru atau misinformasi, kalian koreksi aja di kolom komentar. Oke, sampai berjumpa di lain video dan thank you.